Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari routing statik. Yang pertama adalah tujuan mempelajari cara kerja routing statik. Yang kedua, mensimulasikan routing statik dengan Cisco Packet Tracer dengan dasar teori. Yang pertama adalah routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Yang pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Selanjutnya adalah penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil. Tentu bukanlah suatu masalah yang hanya beberapa entry perlu diisikan pada forwarding table di setiap router. Namun Anda tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding table setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang besar. Cara kerja routing statik ada 3 bagian, yaitu yang pertama konfigurasi router, yang kedua router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing, yang ketiga admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router. Selanjutnya adalah destinasi, adalah tujuan dari network mask yang biasanya diisi dengan 0.0.0.0/0 untuk semua jaringan. Yang kedua adalah gateway, yaitu datagram yang dicapai melalui antarmuka. Selanjutnya adalah pref source, adalah alamat tujuan paket dan meninggalkan router melalui alamat IP. Distance 0-255 adalah jarak administrator jaringan dari router. Keuntungan kita menggunakan routing statik, yang pertama adalah meringankan kinerja prosesor router. Yang kedua adalah tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi. Yang ketiga adalah routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. Selanjutnya adalah routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak traffic. Tetapi selain ada keuntungan dari routing statik, ada kerugian juga kita menggunakan routing statik. Yang pertama adalah administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Yang kedua adalah hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Yang ketiga, administrasinya cukup rumit dibanding routing dinamis. Yang terakhir adalah rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan skenario. Dalam percobaan yang akan kita lakukan, kita menggunakan routing statik yang melibatkan 3 router. Ini router pertama, router kedua, dan router ketiga. Selanjutnya di router pertama kita akan menghubungkan ke dalam 2 PC. Di router kedua kita menghubungkan di 1 PC. Di router ketiga kita menghubungkan 2 server. Nah, langkah yang pertama kita buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway, router, IP address, PC, netmask, PC, dan gateway. Nah, selanjutnya kita isikan masing-masing router dengan IP yang telah ditentukan di sini di dalam tabel. Di router yang pertama yaitu 192.168.1.128 dengan netmask 255.255.255.128 dengan gateway 12.12.12.2. Nah, di sini semuanya sudah ditentukan masing-masing portnya. Tinggal kita memasukkan ke dalam Cisco Traffic Tracer. Di sini saya sudah membuat di Cisco Traffic Tracer-nya, dan semua IP di sini sudah saya masukkan, mulai dari konfigurasi IP di PC yang pertama menggunakan IP address 192.168.1.1 menggunakan subnet mask
26 yaitu 255.255.192 dengan default gateway-nya di 192.168.1.62. Di PC yang kedua hampir sama dengan PC yang pertama, kecuali di IP address-nya menggunakan 65, default gateway-nya menggunakan 126. Di dalam router itu harus, yang pertama adalah kita on-kan dulu dari FA0 dan FA1 dan diisi IP address-nya sesuai yang di sini 192.168.1.1.62 yang telah ditentukan di tabel menggunakan netmask 26 yaitu 192. Ini FA0, ini FA1 dan kita setting di serial 2 nya menggunakan 12.12.12.12.1 menggunakan netmask 24 yaitu 0, 255, 255, 2550. Di serial ketiga di set di 13.13.13.1. Begitu juga di router yang kedua, ada FA0 nya di 128/24. Untuk FA1 nya tidak terpakai, serial 2 nya menggunakan 12.12.12.2. Di serial 3 nya menggunakan 23.23.23.1. Untuk IP konfigurasinya di PC ketiga menggunakan netmask 25 yaitu 192.168.1.253 sebagai IP PC 3. Default gateway-nya di 128. Untuk router yang ketiga hampir sama, yaitu menggunakan FA-nya FA3.3.3.3.3 untuk IP address-nya. Yang FA1-nya menggunakan 43.43.43.3, serial 2-nya 13 dan titik 2, serial 3-nya 23.2. Untuk servernya di sini menggunakan IP address-nya 1 menggunakan netmask 24 dan default gateway-nya 3.3.3. Untuk server 2-nya juga sama. Di IP address-nya 43.1, netmask-nya menggunakan netmask 24, default gateway-nya 43.3. Nah, di sini setelah kita buat semua sesuai dengan gambar yang diminta dan memasukkan IP masing-masing dari perangkat, selanjutnya kita akan mensimulasikan di Cisco Tracer sesuai dengan perintahnya. Yang pertama adalah kita kirim paket simple PDU dari PC1 ke PC2. Nanti kita amati jalan PDU ICMP-nya. Nah, selanjutnya kita masukkan paketnya pada PC1 dan diterima di PC2. Kita simulasikan sekarang. Yang pertama adalah PC1 menuju router 1. Selanjutnya router 1 menuju ke PC2. Apabila kita salah memasukkan IP-nya dan static, kita belum menjelaskan tentang static routernya. Nanti habis ini saya jelaskan tentang IP static router yang sudah dibuat agar tahu perjalanan atau sudah ditentukan perjalanan paket yang akan dikirim dari perangkat satu ke perangkat yang lain. Untuk yang pertama ini tidak menggunakan static router karena tidak tidak melalui router. Jadi untuk
routing statiknya tidak diperlukan karena di sini cuma dari PC1 melewati router ke PC2 tanpa melewati router yang lain. Tanpa menggunakan statik, IP statik pun ini bisa dilewati. Selanjutnya dari PC2 kembali ke router 1 dan kembali ke PC1. Ketika paket dikirimkan dari PC1 ke PC2 dan kembali ke PC1, maka pengiriman paket berhasil. Jadi harus dari pengirim ke penerima dan harus kembali ke pengirim lagi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang IP statiknya. Nah, di sini sudah diinput secara manual dan sudah ditentukan arah dari perjalanan paket yang akan kita lewati. Yang pertama ini menuju PC3, ini menuju server 1, yang ini menuju server yang kedua. Sudah kita tentukan, kita simulasi lagi ke soal yang kedua, yaitu PC1 ke PC3. Nah, ini menggunakan IP statik, jadi kita simulasikan dari PC1 sebagai pengirim dan penerimanya nanti di PC3 dan paket harus kembali ke PC1. Yang pertama dari PC1 menuju ke router 1, router 1 ke router 2, router 2 ke PC3, PC3 kembali ke router yang kedua, dan router kedua menuju router 1 dan kembali ke PC1. Ini adalah simulasi yang sudah benar untuk IP statiknya karena semuanya sudah ditentukan. Nah, kita tadi setelah melihat dari router yang pertama, kita lihat IP statik dari router yang kedua. Nah, di sini ada beberapa jalur yang sudah saya buat. Yang pertama di sini adalah ini ke PC1 yang sudah ditentukan. Ini default gateway dari PC1 dan jalur yang akan dilewati. Ini PC2, ini server 1 dan ini server yang kedua yang nanti akan dilewati paket dari PC yang ketiga. Soal selanjutnya dari PC1 ke server 1. Kita amati perjalanannya. Ini saya perlihatkan dari routing statiknya router yang ketiga. Router yang ketiga, yang pertama ini adalah routing statik dari router ketiga menuju PC3 yang ada di server yang kedua. Yang ini adalah static routing menuju PC1 yang berada di server 1, dan yang ketiga ini routing statik dari server 1 ataupun server 2 menuju PC yang kedua. Nah, kita lihat di sini PC1 menuju server 1. Kita simulasikan lagi paket data kita kirim dari PC1 menuju server 1. Perjalanannya dimulai dari PC1 ke router 1, dari router 1 ke router 3, dari router 3 ke server 1, server 1 kembali ke router 3, router 3 kembali ke router 1 dan berhasil kembali ke PC yang pertama. Perintah selanjutnya adalah PC1 ke server yang kedua. Kita lihat di sini PC1 menuju server yang kedua sebagai penerima. Kita simulasikan. Nah, berhasil menuju router 1, berhasil menuju router 3 ke server 2 ditemukan, kembali ke router 3, ke router 1 dan kembali ke PC1. Jadi perjalanannya berhasil. Nah, selanjutnya
kirim paket dari PC ketiga ke PC 1. Sebenarnya ini sama saja dengan yang kedua. Apabila perjalanan paket dari PC 1 ke PC 3 berhasil, maka sebaliknya juga dari PC 3 ke PC 1 juga berhasil. PC 3 ke PC 2 juga sama. Kita simulasikan langsung keduanya dari PC 3 ke PC 1 dan PC 3 ke PC 2. Paket kita letakkan di PC 3 menuju PC 1. PC 3 kita tambahkan lagi paket dari PC 3 menuju PC yang kedua. Kita jalankan secara bersama-sama. Nah, paket menuju router 2 menuju router 1. Nah, untuk paket yang dari PC 3 ke PC 1 sudah berhasil diterima. Begitupun dengan PC 3 ke PC 2 berhasil diterima. Dan semuanya bisa kembali ke PC yang ketiga. Oke. Nah, kita delete paket. Selanjutnya ada PC 3 ke server 1 dan PC 3 ke server 2. Kita lakukan secara bersama lagi. Yang pertama kita kirim paket dari PC 3 ke server 1. Yang kedua server 3 ke server yang kedua. Kita amati jalannya. Nah, paket dikirim menuju server 1, menuju server 2, dan paket kembali ke PC ketiga semuanya. Jadi simulasinya berhasil juga. Selanjutnya adalah server 1 ke server 2. Nah, ini sama halnya dengan PC 1 ke PC 2 karena server 1 ke server 2 tidak melalui router yang double atau 2, jadi tanpa static routing pun kita sebenarnya bisa mensimulasikannya. Kita kirim paket dari server 1 ke server 2, kita simulasikan. Nah, berhasil kembali ke server yang pertama. Selanjutnya dari server 1 ke PC 1, server 1 ke PC 2, server 1 ke PC 3. Nah, kita coba lakukan secara bersama-sama karena mulainya dari server 1 semua dan ke PC 1, 2, dan ke PC 3. Kita coba dari server 1 ke PC yang 1, server 1 ke PC yang kedua, server 1 menuju ke PC yang ketiga. Kita simulasikan secara bersama-sama. Dari server 1 berhasil mengirim ke PC 1, berhasil mengirim ke PC 2, berhasil mengirim ke PC yang ketiga, dan semuanya berhasil kembali ke server 1. Nah, setelah kita tadi sudah mensimulasikan tentang pengiriman paket ICMP mulai dari PC 1, PC 2, PC 3 ke semua perangkat server maupun sebaliknya, sekarang kita coba Cisco tracing dengan perintah yang keempat, yaitu mensimulasi kembalikan ke mode real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin yang ketiga. Jadi kita melakukan tracing dari PC 1 ke PC 2, lalu kita lihat seperti apa tracingnya. Kita menggunakan perintah tracer T, memasukkan IP dari PC yang kedua. Nah, PC yang kedua mempunyai IP 192.168.1.65. Nah, kita bisa mensimulasikan di sini 192.168.1.65. Nah, sudah berhasil.
Jadi modenya di sini tracing rutenya dari PC1 ke PC2. Dan kita bisa lihat IP-nya di sini. Ini adalah router, ini adalah PC yang kedua. Dan tracernya komplit. Selanjutnya adalah PC1 ke PC3. Kita lihat PC3-nya mempunyai IP 253. Apakah bisa kita tracing dari sini, tracer IP-nya 192.168.1.253. Nah, di sini sudah muncul. Ini adalah IP dari server dari router 1. Dia keluar ke serial yang kedua dengan 12.12.12.2, lalu ke router yang kedua, lalu langsung ke PC yang ketiga, dan ditemukan tracernya adalah komplit dari PC1. Selanjutnya PC1 ke server 1. Kita lihat dari server 1 mempunyai IP-nya adalah 33.33.33.1. Kita coba tracing dari PC1. Perintahnya sama, tracer T 33.33. Nah, apakah bisa terpenuhi dari PC1 menuju ke server 1? Nah, di sini juga sudah berhasil tracing dari PC1 ke server 1. Ini adalah IP dari server 1. Selanjutnya PC1 ke server 2. Server yang kedua itu adalah 43.43.43.1. Nah, ternyata di sini juga bisa di tracing dengan komplit, mulai dari PC1 ke server yang kedua. Nah, di sini juga hampir semuanya sama caranya, cuma mulainya yang berbeda. Mungkin kita akan simulasikan dari PC3 ke server yang kedua. PC3 dari bagian sini, kita masuk ke command prompt. Nah, kita ketik tracer. Kita masukkan IP dari server 2. Apakah bisa di tracking dari sini? Oh, ternyata bisa. Dari PC3 menuju router yang kedua, menuju ke router 3, dan router 3 langsung menyambungkan ke IP dari server yang kedua. Nah, ternyata juga berhasil di tracing. Selanjutnya kita dari server 1 ke ke PC2. Dari server 1 ke PC yang kedua. PC yang kedua mempunyai IP-nya 65.192.168.1.65. Nah, ternyata juga sama, kita juga bisa men-tracing dari server ke PC yang kedua. Jadi semuanya adalah dengan percobaannya sudah dilakukan, mulai dari simulasi, lalu kita ke real time, ternyata semuanya bisa dilakukan dan semuanya berhasil. Jadi perangkat yang di sini untuk routing statiknya dinyatakan berhasil karena semua bisa tembus untuk pencarian IP masing-masing perangkat. Sekian tugas saya untuk tugas dari mata kuliah jaringan komputer, yaitu menerangkan tentang routing statik. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.